Selamat datang di Horror Night channel Serlang. Pastikan bahwa kalian sudah cuci kaki, gosok gigi, dan naik di tempat tidur karena bagi kalian yang penakut, mungkin kalian tidak akan berani lagi ke kamar mandi setelah mendengar cerita-cerita ini. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu. Bangku kosong di taman. Sudah hampir setahun aku tinggal di kota ini setelah mendapat pekerjaan. Aku tinggal sendirian di sebuah apartemen pinggir kota. Rumahku di lantai 3. Sepulang kerja ataupun hari libur, aku suka hanya sekedar melamun dan menatap keluar jendela. Dari jendela apartemenku bisa terlihat sebuah taman di bawah sana. Itu hanya sebuah taman bermain biasa. Hanya ada 2 buah ayunan di rerumputan di tengah taman, dan ada sebuah bangku yang tampak sudah agak tua di tepi taman. Bangku itu tepat menghadap ke arah bangunan apartemen tempat aku tinggal. Meski hanya taman kecil, akan terlihat cukup banyak orang yang jalan-jalan atau sekedar bersantai di taman itu pada sore hari. Ya, mereka orang-orang yang tinggal di sekitar sini. Itu karena hanya ada satu taman di lingkungan ini. Namun anehnya, sejak aku pindah ke sini, tak sekalipun aku lihat ada orang yang menduduki bangku di tepi taman itu. Bangku yang terlihat dari jendela apartemenku. Meski kelihatan agak tua, bangku itu cukup bersih. Banyak orang yang membawa alas duduk untuk bersantai di taman, atau bahkan langsung duduk di atas rumput, namun belum pernah kulihat ada yang duduk di bangku itu. Itu cukup aneh. Aku sendiri memang belum pernah berjalan-jalan di taman depan apartemenku meski tinggal di sini. Itu karena aku terlalu sibuk bekerja. Aku juga tidak keluar rumah pada hari libur. Di rumah sebelah, tinggal seorang wanita yang lebih tua 3 tahun dariku. Aku memanggilnya Leah. Sepertiku, dia juga bekerja di kota ini dan tinggal sendiri di gedung apartemen ini, tepat di sebelah rumahku. Karena kami sama-sama wanita yang tinggal sendirian dan jauh dari rumah, jadi kami cukup dekat sebagai tetangga. Kami sudah beberapa kali menonton film dan makan cemilan bersama, baik di rumahku maupun di rumah Leah. Besok adalah hari Minggu. Leah mengajakku untuk berjalan-jalan di sekitar sini. Itu karena dia tidak pernah melihatku bersantai dan jalan-jalan keluar. Aku setuju. Keesokan harinya, aku bergegas memakai sepatuku karena Leah sudah menunggu di depan pintu. Kami akan jogging pagi ini. Kebetulan aku bangun agak terlambat, jadi Leah sudah menunggu di depan pintuku sejak beberapa menit lalu. Aku meminta maaf padanya sambil mengunci pintu rumahku. Dia hanya tertawa, lalu kami pun keluar. Kami berlari santai berkeliling wilayah ini, serta melakukan peregangan kecil di taman depan gedung apartemen kami. Kami sedang berjalan santai di taman saat tiba-tiba Leah permisi sebentar. Dia bilang dia ingin membeli minum dulu di minimarket depan. Jadi aku membiarkannya pergi ke minimarket sendiri karena aku sudah bawa air minum dari rumah. Aku menunggu Leah sambil berjalan-jalan kecil di sekitar taman. Karena lelah, aku duduk di salah satu bangku. Bisa dibilang ini satu-satunya bangku di taman ini. Ya, ini bangku yang kelihatan dari jendela apartemenku. Aku duduk bersantai sambil minum air. Kulihat Leah berlari-lari kecil dari minimarket. Aku tertawa dan melambaikan tangan padanya. Leah sudah hampir duduk di sebelahku saat tiba-tiba ia menghentikan langkahku. Aku bertanya apa ada yang salah, namun dia balik bertanya kenapa aku duduk di bangku itu. Aku menjawab karena aku lelah. Dia lalu menarikku agar berdiri dan mengajakku pulang. Aku sedikit bingung, namun aku menurut. Saat berjalan menuju apartemen kami, aku bertanya alasan kenapa dia tidak ikut duduk dan malah mengajakku pulang. Leah lalu menceritakan padaku sebuah desas-desus yang sudah lama beredar di lingkungan ini. Leah memang lebih dulu tinggal di apartemen ini dibanding aku. Dia juga orang yang lebih mudah bergaul, jadi dia tahu banyak hal tentang lingkungan ini. Menurut kabar, satu-satunya bangku yang ada di taman itu adalah bangku terkutuk. Tidak ada yang berani duduk di bangku itu sejak beberapa tahun lalu, setelah beberapa orang yang pernah duduk di bangku itu hilang tiba-tiba.
Orang-orang itu hilang tanpa alasan dan tidak bisa ditemukan sampai saat ini. Poster pencarian orang-orang hilang itu bahkan masih tertempel di kantor polisi sampai sekarang. Aku menanggapinya dengan sedikit bercanda. Aku rasa desas-desus itu hanya rumor yang tidak berdasar. Orang-orang bisa saja hilang, namun tidak mungkin duduk di bangku itu adalah penyebabnya. Namun Leah bersikeras agar aku tetap berhati-hati karena aku sudah duduk di bangku itu. Jadi aku hanya menurut untuk menenangkannya. Kami pun pulang. Di rumah aku hanya bersantai sambil nonton film di laptopku sampai sore. Setelah mandi sore, aku berdiri santai sambil minum segelas susu hangat dan menatap keluar jendela. Kebetulan sore ini hujan setelah beberapa minggu tidak turun hujan. Hujan kali ini cukup deras, jadi langit terlihat sudah sangat gelap sehingga lampu-lampu di jalan dan di taman sudah dihidupkan. Aku juga beranjak untuk menghidupkan lampu, setelah itu aku kembali ke depan jendela. Namun kulihat sebuah pemandangan yang tidak biasa. Dari atas ini, bisa kulihat ada seseorang yang duduk di bangku taman di bawah sana. Tampak dari sorotan cahaya remang-remang lampu taman. Dari perawakannya, orang itu laki-laki bertubuh besar menggunakan mantel hitam tebal dan topi hitam lebar. Pakaiannya cukup lusuh dan gaya pakaiannya sangat kuno, seperti pakaian orang zaman dulu. Ah, lihatlah, rumor itu tidak mungkin benar. Buktinya masih ada orang yang duduk di bangku itu. Aku bernapas lega dan menertawakan kebodohanku karena sempat percaya pada rumor itu. Namun tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Aku mulai berpikir, kenapa orang itu duduk di bangku taman saat hujan deras begini? Apa yang dilakukannya? Belum sempat aku selesai bertanya-tanya, orang itu mengangkat kepalanya yang tertunduk, memperlihatkan wajahnya. Dengan mengejutkan, pria parubaya itu menatap ke arahku lalu tertawa lebar. Wajahnya terlihat mengerikan. Aku terkejut karena tiba-tiba bel pintuku berbunyi. Aku memalingkan wajah untuk menatap ke arah pintu sesaat dan kembali menatap keluar jendela. Namun kulihat pria itu sudah tidak ada lagi. Bangku di taman itu sudah kosong lagi. Aku mulai berkeringat. Sementara bel pintuku tak berhenti berbunyi, ditekan dengan keras dan berkali-kali dari luar sana. Ada orang yang menekan bel pintuku dan tak henti-hentinya menggedor pintu dengan keras.